الفاتحة بنية القبول وتم كل صور وأمور إلى حضرة الرسول وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى جميع شيخنا ومعلمينا وأساتذتنا وصولهم وأئمنا لله الشر بالرحمة والمغفرة والله ينفعنا بركتهم والشهادة والمغفرة وسلامهم وكرامتهم وعلى سكيهم على دينهم وعلى أماله وأسلافنا الصالحين إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Salawatullah wa salamu ala khair khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, subuh ini kita kembali dipertemukan oleh Allah, dan pertemuan ini insya Allah pertemuan yang indah ya. Kita bikin romantis ya. Dan kita sempurnakan keindahan pagi ini dengan menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada minggu yang lalu. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjut pada Kitabul At'imah wal Ashribah, halaman 899. Silahkan yang Bidayatul Mujtahid. Oke, saya mulai saja dulu ya. Kitabul At'imati wal Ashribah. Wal kalamu fi usuli hadzal kitab yata'allaqu bi jumlataini. Al-jumlatul ula nadhkuru fiha al-muharramati fi hal al-ikhtiyari. Al-jumlatul tsaniyatu nadhkuru fiha ahwalaha fi hal al-ittirari. Jadi kita pada bab At'imah dan Ashribah ini, yaitu makanan dan minuman, ini pembahasannya berada pada seputar dua hal. Pertama, kata penulis rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, kita membahas tentang makanan-makanan yang diharamkan tetapi dalam kondisi ikhtiar. Sedangkan yang kedua, kita membicarakan tentang makanan dan minuman yang juga diharamkan tadi, tapi dalam kondisi ittirar. Jadi terdesak, darurat. Ada kondisi kita bisa memilih, ada juga kondisi kita tidak ada pilihan lain gitu kan, maksudnya begitu. Al-jumlatul ula al-muharramatu fi hal ikhtiyar. Pembahasan pertama tentang muharramat, hal-hal atau makanan-makanan yang diharamkan dalam kondisi ikhtiar. Kita bisa memilih. Wal aghdiyatu atau ughdiyatu al-insaniyatu nabatun wa hayawan. Makanan
pokok manusia itu berasal dari tumbuhan dan juga dari hewan, nabati dan hewani. Fa'ammal hayawanu alladhi yuqtada bihi faminhu halalun fi syar'i wa minhu haram. Adapun hewan yang kita konsumsi itu ada yang dihalalkan oleh syariat dan ada juga yang diharamkan. Wa hadza minhu barriyun wa minhu bahriyun. Di antara hewan-hewan yang baik dihalalkan atau diharamkan tadi, ada yang merupakan hewan di darat atau berada di daratan atau ekosistemnya di daratan gitu kan. Dan ada juga yang di lautan. Tapi ada juga yang asalnya di perairan gitu. Bahari itu tidak harus lautan sebenarnya, tapi dari perairan gitu. Perairan bisa dari sungai juga. Ada yang bahri tapi tinggalnya di darat. Siapakah itu? Ya, bubuhan lakian yang pada kawa maarit-arit, nah itu buaya deret yang serius semuanya. Jadi ini sebetulnya kita bicara tentang makanan dan minuman yang oleh syariat, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Sudah ketemu lah yang di PDF tolong ya. Wal muharramatu minha ma takunu muharramatan li'ainiha wa minha ma takunu li sababin waridin 'alaiha. Nah, makanan yang diharamkan tadi ada yang keharamannya itu karena memang zatnya ainiha. Ain itu tidak hanya mata, tapi zat juga itu bisa disebut, atau fisik juga disebut ain. Tapi ada juga karena ada hal-hal yang menyebabkannya, ada hal-hal yang melatarinya, sehingga dia kemudian menjadi haram. Artinya asalnya itu bisa jadi halal, tapi karena ada sebab yang warid alaiha, maka dia bisa jadi haram. Wa kullu hadhihi minha ma ittafaqu alaih, ma ittafaqu alaih wa minha ma ikhtalafu. Ma uttufiqu gitu ya, alaihi wa minha ma ukhtulifu fihi. Jadi ada yang disepakati perihal tadi, ada juga yang tidak disepakati. Ini masih bicara tentang hewan ya. Tidak bicara tumbuhan. Kalau tumbuhan adalah tumbuhan yang haram. Kecubung. Kecubung tuh asalnya kira-kira memabukkan kan adalah itu kan kecubung tuh kayak bajet, kayak terong lah. Tapi di apa istilahnya? Diolah dulu kan, dia tidak dimakan mentah. Konon katanya setahu saya itu ada kawan yang bercerita itu diolah dulu. Daun ganja bang, daun kan? Tapi apakah daun ganja itu muharramatun li'ainiha atau lisababin waridin 'alaiha? Nah itu nanti wallahu a'lam ya. Ada pembahasan tentang itu. Kalau nya kadeda, nah itu bisa jadi sumber inspirasi pun biar kita. Pokoknya setiap pembahasan tiap minggu ada kadeda yang bisa menjadi trigger buat mengolah judul skripsi. Ya diadakan.
Fa ammal muharramatu li sababin waridin 'alaiha. Adapun makanan yang haram karena ada hal-hal yang menyebabkannya, fahiya bil jumlati tis'atun. Dia sesuai dengan yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu ada 9. Yang pertama al-maitatu. Al-maitatu itu adalah apa? Maitah. Bangkai. Bangkai itu aslinya langsung tiba-tiba jadi bangkai kah? Tentu saja tidak. Aslinya dulu atau sebelum dia jadi bangkai dia makhluk hidup juga. Kemudian dia wafat gitu kan. Orang berbelasungkawa kepadanya, mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara ini dirumpak oleh mobil misalnya, ditabrak oleh mobil, wafatlah ayam itu, jadi bangkai dia. Padahal kita boleh makan ayam nggak? Boleh. Nah, tapi karena waridin lisababin waridin tadi, dia jadi bangkai maka dia diharamkan. Selain maitah atau bangkai, ada al-munkhaniqah. Munkhaniqah itu apa? Dicekik. In khanaqa yankhaniqu. Khanaqa. Ayam dicekik. Nah, jadi kematian ayamnya itu dicekik. Nah, itu juga haram. Wal mauqudatu. Mauqudah itu apa? Iyalah, dibanting lah. Dipukul. Mauqud. Qada yaqudu. Itu dipukul. Pokoknya ini anggap nih binatangnya ayam. Ya kalau al-maitah, ayam ketika jadi bangkai gara-gara dirumpak mobil, pada sempat disembelih, maka dia jadi bangkai. Meskipun hanya aja meninggalnya, tetap tidak sempat kita sembelih. Munkhaniqah, ayam juga. Sebelum dikonsumsi, dibunuhnya dengan cara dicekik. Maka haram juga. Wal mauqudah, dipukul ayamnya untuk, jadi kan tidak semua orang setuju dengan penyembelihan. Ada orang-orang atau ajaran-ajaran atau penganut ajaran lain yang tidak mengharuskan untuk mengkonsumsi ayam itu harus disembelih. Bisa dipukulnya, al-mutaraddiyatu, jatuh dari ketinggian sehingga ayam itu mati, hanya dikonsumsi. Tapi kan ayam ditimbai ke atas supaya masih hidup, kalau itulah ayamnya bisa terbang sebenarnya. Yang mungkin terjadi jatuh dari ketinggian itu mungkin apalah, kambing mungkin lah, gugur mendagup tinggi banget tapi gugurnya. Nah, itu juga termasuk yang tidak boleh. Wan natihatu, an-natihah itu dia apa? Ditanduk. Maksudnya meninggalnya tuh karena adu domba ya. Dombanya diadu, terjadilah adu domba. Mati si iko, nah, pada sempat disembelih, maka dia menjadi haram. Wa ma akalas sab'u, atau binat apa tadi, ayam lah contohnya. Ayam tadi diterkam oleh binatang buas sih. Kira-kira siapalah? Musang tuh buas lah. Itu pemakan ayam aja kan. Tapi kalau musang itu bisa kada menyisakan, bisa habis seikungan ya Allah. Ini anggaplah misalnya, ya kita jangan berpikirnya di kota. Gitu. Kalau di kota itu asal mustahil bang ada harimau kota ya kan.
Anggap misalnya di hutan. Apa yang kemungkinan ada di hutan itu? Kancil kah misalnya? Boleh kan dimakan? Atau kijang, menjangan. Tapi limbah diterkam oleh binatang buas. Nah, itu meninggalnya kada disembelih juga. Wa kullu ma naqasahu syartun min syuruti tadhkiyati minal hayawan alladhi at-tadhkiyatu syartun fi aklihi. Dan segala yang tidak memenuhi syarat dalam proses penyembelihan lah, istilahnya begitu ya. Bagi hewan-hewan yang harus disembelih gitu kan. Berarti ini tidak berlaku bagi apa yang tidak disembelih, hewan, ikan ya. Jadi ayam nih tetap meninggal tapi tidak tadi ditabrak, tidak dicekek, tidak jatuh, tidak di apa? Tidak diadu dan tidak juga tidak dilempar dan tidak dimakan ini. Nah, tapi dia juga tetap tidak disembelih. Atau menyembelih misalnya tidak menyebut nama Allah. Nah, itu juga jadi keharaman. Wal jallalah. Jallalah atau jullalah. Itu adalah, nah ini bisa jadi nih, ada ikhtilaf nih jallalah nih. Jallalah itu hewan yang memakan kotoran, yang memakan sesuatu yang najis. Nah, karena dia memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang najis tadi, maka melekatlah najis itu ke dalam tubuhnya sehingga dia berpotensi bernajis, itulah, bernajasah. Nah, ini ikhtilaf nih nanti ulama di sini. Pernah lah kayak itulah kita melihat sapi misalnya memakan apa yang kira-kira yang najis ya. Makan bangkai, mungkinlah sapi makan bangkai ya. Mustahil sebetulnya lah. Tapi anggaplah itu kan, ini sapi yang memiliki kelainan gitu lah. Sehingga dia memakan sesuatu yang najis tadi. Karena dia mengkonsumsi yang najis dan diketahui. Nah, maka nanti ulama ikhtilaf di situ. Ada yang tidak boleh memakan daging sapi tadi kecuali dia sudah dinetralkan. Tapi ada juga yang kada boleh secara mutlak karena dia sudah mengkonsumsi sesuatu yang najis dan sudah mengalir sesuatu najis dalam dirinya. Dan yang terakhir wa ta'amul halal yukhalituhu najasun. Makanan yang halal tetapi bercampur dengan sesuatu yang najis. Nah, ini tidak hanya hewan. Kalau jelalah tadi atau julalah itu kan hewan yang memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang najis. Tapi kalau ini makanan yang tercampur dengan sesuatu yang najis. Apa contohnya lah? Mungkin kena ada contohnya. Dijilat anjing misalnya kan. Ya Allah, jadi najis. Air liur anjing itu adalah yang membolehkan mazhab yang mengatakan tidak najis. Sepertinya tidak ada ya. Ulama itu hanya berbeda pendapat dengan entahlah ya, untuk air liur anjing itu. Memang kata Nabi kan kalau wadah kita itu dijilat anjing atau kawan-kawannya anjing, berarti anjing juga. Maka kita harus mencuci berapa 7 kali kan. Kemudian yang terakhir dengan tanah. Nah, ada sebagian ulama terutama madzhab Maliki itu mengatakan bahwa itu sebetulnya sama halnya dengan kenajisannya itu nah. Kalaupun dia dianggap mughaladzah gitu kan. Sebetulnya apa bedanya dengan tai kucing gitu. Yang menempel di tapih kita.
Apa mungkin kita membersihi tahi kucing yang berbau tadi hanya dengan sekali sapuan saja? Apalagi tahi kucingnya misalnya sudah beripak itu nah, basah pulang tahinya. Misalnya kan. Kita tuh kadang hanya tekibas saja tapi terduduki misalnya kan. Nah, mungkinlah kita membasuh tadi itu dengan hanya sekali basuhan saja. Nah, itu dalam mazhab Maliki. Makanya dia tidak mengatakan itu najis. Maksudnya tidak najis mughallazah, dia hanya najis yang bisa dibasuh ini aja. Artinya apalagi memegang anjing itu tidak najis lah istilahnya begitu. Karena yang ditegur Nabi itu hanya air liurnya saja. Dan air liurnya itu sebetulnya tidak dalam mazhab Maliki ini ya. Kalau kita Syafi'i kan sudah mutlak sudah itu kan. Makanya kita jangan heran kalau ada orang misalnya berjilbab maharagu anjing misalnya kan. Kan asa apa ya? Rasa inilah apa istilahnya tuh. Kontras itu kan. Berjilbab baharaguan anjing misalnya. Ada kan yang kemarin tuh rame di sosial media kan ibu-ibu berjilbab sidin baharaguan anjing dan ditegur oleh tetangganya. Nah, jar sidin aku kan mengharamkan di sini baharaguan anjing. Karena dalam pandangan mazhab Maliki begitu memang. Ini bukan berarti kita membenarkan mazhab Maliki, tidak, setidaknya kita tidak menyalahkan gitu kan. Bahwa ada pandangan seperti itu. Nah, menurut mereka ya tidak ada bedanya sebetulnya air liur anjing dengan ya kotoran-kotoran lain, karena kita juga tahi cacak pun kalau nempel di baju kita, kayaknya kita tidak hanya satu kali basuhan saja. Bisa sampai berkali-kali juga, sampai kita pastikan bau tahi cacaknya itu sudah tidak ada lagi kan. Apa bedanya dengan air liur anjing tadi? Sehingga mereka tidak mengatakan itu mughallazah, dan oleh karenanya juga mereka membolehkan bersentuhan dengan anjing, karena anjing itu yang ditegur Nabi hanya air liurnya saja. Cuma masalahnya semaliki-malikinya kita barangkali ya. Oh, saya pribadi sih ya. Meskipun saya misalnya mengakui pendapat mazhab Maliki ini, dan bahkan saya mungkin juga berpandangan sependapat di sini, tapi rasa-rasanya asa kadawani jopong maharagu anjing nih. Kalau sama maharagu anjing itu kan mandang rasa salakannya aja kan. Asa takipik ya Allah. Asa takipik apalagi hendak maharagu. Jadi ya menyesuaikan aja lah itu masalahnya. Dapat kada? Baca fa'ammal maitatu. Nah, apa itu maksudnya tuh? Maka ulama itu sepakat bahwa haram bangkai yang darat. Namun ulama usul pendapat bahwa memberati bangkai yang berasal dari laut. Jadi menjadi dua pendapat. Yang pertama ada yang berpendapat bahwa bangkai yang di laut itu mutlak halal. Dan ada juga yang berpendapat bahwa bangkai yang berada di laut itu mutlak haram. Nah, dan ada pendapat yang tersebut suatu bangkai yang mengapung di lautan itu dianggap haram. Namun misalkan pas bermusuh untuk terdampar atau juga bangkai terdampar itu dianggap halal. Apalagi bila terdampar tuh masih kelapak-kelapak ya Allah, itu halal benar, itu kada mati lagi itu. Ya, jadi tofa itu artinya
mengapung. Terus lanjut lagi. Wasababu ikhtilafihim. Wasababu ikhtilafihim ta'arudul asar fi hadatsat wa mu'aradat anul kitab ila anda wa anadat kulliyah wa mu'aradatun ila anda mu'aradatun musibah wa mu'aradatun ila anda lita'min mu'aradatun musibah ta'amar umar Allah ta'ala wa runna sa'amikum wa وأما الآثار المعارضة بأوراق وعارضة كلية حديثان الواحد متفق عليه والآخر مختلف فيه. أما المتفق عليه فحديث جابر وفيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا خوفا يسمى العنبر awalkan pasti berdoa untuk berbagi lalu minggu bukan langsungnya zaman al-Syawal bermata dan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas ada seorang yang mati sayur saat saling minggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada lalu وهذا إنما يعارض الكتاب معارضة كلية بمفهومه لا بلفظه وأما الحديث الثاني المتقدم كما رواه مالك عن أبي هريرة أنه سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور أما الطهور بينه وأما الحديث الموافق في الأمور موافق كلية كما روى إسماعيل bin Umayyah min Abi Zaid wa Abi Jubair an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma al-qalbu al-qur'anu aquluhu kama qala aquluhu wa huwa hadithun ad'afu indahu min hadis Malik wa sadaku wa'fu hadis. Cukup dulu panjang nih kisahnya nih. Jadi sebab ikhtilaf mereka. Dalam hal apa tadi ikhtilafnya tadi itu? Dalam masalah maitah tadi lah, yang berada di lautan. Ada yang mengatakan halal secara mutlak, ada juga yang mengharamkan secara mutlak, dan ada juga tergantung kondisional. Kalaunya mengapung di lautan maka itu haram, tapi kalau inya jazara'an itu tertiup angin taka pinggir tuh biasanya menepi itu, terbawa arus ke pinggir gitu. Jadi tidak mengapung, tapi terbawa arus. Bedanya kalau mengapung tuh mungkin sudah kopong. Sedangkan yang kalau masih terbawa arus itu kan sebenarnya masih ada dagingnya. Kira-kira tuh. Nah, kenapa bisa berbeda pendapat? Karena ada ta'arud, ada kontradiksi antara asar, antara hadis-hadis Nabi di sini. Pertama, tidak hanya hadis dengan hadis, tapi juga dengan umumnya lafaz hurrimat alaikumul maitatu di dalam Alkitab atau dalam Al-Quran. Jadi secara umum lafaznya itu berbeda. Nah, supaya lebih paham Yasidin, fa'amal umum bahwa qauluhu ta'ala hurrimat alaikumul maitatu. Jadi diharamkan atas kalian itu bangkai. Kata-kata bangkai ini kan umum ya. Tetapi bangkai yang umum ini nanti berbeda dengan dua hadis yang dijadikan dalil bagi orang-orang yang berbeda tadi. Jadi
kalau yang mengharamkan secara mutlak itu berpegang pada ayat Al-Quran, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai, mutlak, kadada pengecualian. Nah, ini bertolak belakang dengan hadis atau semacam kontradiksi dengan hadis yang diriwayatkan dari Jabir, sahabat Jabir, bahwa inna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajada hutan yusamma al-ambar. Al-ambar. Khutbah, ikan paus yang disebut ambar gitu ya. Ada juga yang memahami, ya begitulah. Makanya ada ambar itu nama jenis parfum. Bilanya jenis parfum itu ambar, itu berarti dari air liur yang membeku, modelnya itu dari ikan paus. Pokoknya dari dalam perut ikan paus itu jadi sumber apa namanya, bibit ya, bibit minyak harum, disebut dengan ambar. Audabatan qad jazara anhul bahru. Jadi hewan-hewan laut lainnya yang digiring atau apa bahasanya itu, ditarik ombak sehingga mereka melancong ke pinggir. Apa bahasanya tuh? Bahasa Indonesianya apa? Diseret ombak lah intinya lah. Ya, jadi ada hewan-hewan yang ada di laut itu yang terseret ombak ke samping, ke pinggir. Itu kemudian dimakani oleh para sahabat tadi bid'atan wa isrina yauman, lebih dari 20 hari, au syahran, bahkan ada yang mengatakan 1 bulan itu. Tsumma qaddamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu faqala. Mereka melaporkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Nabi berkata, hal ma'akum min lahmihi syai'un. Adakah siksanya jadi Nabi? Nang kayak pegarang lahamnya itu nah, dagingnya itu nang kayak apa? Farsalu minhu ila Rasulillah. Mereka kemudian menyodorkan kepada Nabi. Nang kayak ini ya Rasul, nah dagingnya. Fa'akalahu. Nabi kemudian memakannya. Nah, jadi sikap Nabi yang memakan ini dimaknai oleh sahabat sebagai halal, itu kan, meskipun itu maitah, tapi karena maitah di dalam dari laut, gitu kan. Tapi ini dipahami qad jazara anhul bahru. Hewan atau ikannya ini adalah yang terseret oleh ombak ke tepian pantai. Nah, wa hadza innama yu'aridul kitab mu'aradatan kulliyah bimafhumihi la bilafdhihi. Ini hadis ini kontradiksi dengan ayat Al-Qur'an hurrimat alaikumul maitah tadi. Karena al-maitah di dalam ayat di situ sifatnya umum. Tidak menjelaskan apakah maitahnya itu di laut atau di darat, tidak dijelaskan. Kalaupun di laut, apakah ia terseret oleh gelombang sehingga dia terbawa ke pantai atau tidak dijelaskan. Tapi hadis ini semacam memberikan peluang pengecualian, gitu kan. Tapi masih ada kemungkinan keharaman maitah tadi, karena yang taka pinggir ini bisa jadi belum maitah lagi kan. Nah, kayak iwak paus tadi itu, iwak paus itu memang tergeletak dia, tapi kadang-kadang dia sebetulnya masih hidup. Nah,
Adapun hadis yang berikutnya, wa amal hadis ats-tsani al-mukhtalafu fihi fa rawahu Malik an Abi Hurairah annahu su'ila an ma'il bahri faqala wa tahuru ma'hu. Nah, al-hillu maitatu. Inilah yang membuat kemudian sebagian ulama mengatakan tadi itu halal meskipun sudah jadi mayat. Kenapa? Karena ada hadis Nabi riwayat Abu Hurairah. Ketika beliau ditanya tentang air lautan, beliau bersabda, air lautan itu suci, bisa digunakan untuk berwudu maksudnya gitu, atau bertaharah gitu. Al-hillu maitatuhu, dan bangkainya juga halal. Maka berdasarkan hadis Nabi ini halal secara mutlak bagi mereka yang berpendapat bahwa itu bangkai di lautan itu halal secara mutlak. Nah, sebagai penguat lagi, wa amal hadis al-muwafiq lil umum muwafaqatan juz'iyah. Jadi hadis penguat yang menyetujui dengan kehalalan bangkai di laut itu adalah sabda Nabi, ma alqal bahru aw jazara anhu fakuluhu. Apa yang keluar dari lautan dan yang terlempar ke samping-samping oleh lautan gitu kan, maka itu fakuluhu, boleh kita makan. Wa ma tafa fala takuluhu. Nah, adapun yang mengapung maka janganlah kalian memakannya. Nah, ini yang membuat galau tadi. Nah, hadis yang berikutnya. Kenapa? Karena ada pengecualian lagi gitu kan. Tidak hanya menyebutkan hewan-hewan yang di lautan yang terlempar, terdampar ke tepian, baik itu hidup ataupun sudah jadi bangkai, tetapi ada penyebutan bahwa wa ma tafa fala ta'kuluhu. Adapun yang mengapung itu janganlah kalian makan. Tapi hadis ini didhaifkan oleh sebagian. Artinya yang menghalalkan secara mutlak pulang alasannya hadisnya dhaif. Nya rancak itu kita bila berdebat pula apa dalilnya. Apalagi bilanya kawan-kawan kita yang misalnya sedikit-sedikit bilanya ada perbedaan atau ada satu masalah, itu meminta dalil. Aina dalil kan gitu. Setelah diajukan dalilnya, itu dalilnya dhaif. Biasanya begitu. Itu trik berdebat supaya tetap menang. Mengkaipa aja dalil orang sebisa mungkin harus dipatahkan. Dan cara paling efektif mematahkan orang itu adalah dengan cara mendoaifkan hadisnya. Padahal yang mendoaifkan ini tahu kada juga dengan ulumul hadis. Jangan kada tahu juga. Tahu pati pandir paguruannya juga. Itu jar guruku hadisnya doaif ya. Atau googling ya, kalau googling hadis tentang ini doaif. Padahal yang bersangkutan kada sudah mengkaji ulumul hadis. Tahulah jarah wa ta'dil misalnya kan. Apa dulu syarat-syarat kita boleh menjarah sebuah hadis? Apakah ketika ada orang yang menta'dil hadis itu, kemudian hadis itu bagaimana posisinya? Dari dhaif bagaimana statusnya? Apakah dia naik gitu kan? Karena kalau kita tak, karena kalau kita berani mendhaifkan hadis hanya karena hadis itu bunyinya, redaksinya tidak sesuai dengan selera keagamaan kita, kemudian kita dhaifkan hadis itu, jangan-jangan kita sudah mendustakan sabda Nabi. Jangan-jangan Nabi memang pernah bersabda tentang itu, tapi karena kita, itu kan, dengan keterbatasan yang kita miliki, kemudian memilih mendoibkan hadis itu. Padahal sekali lagi itu adalah keterbatasan kita. Bisa jadi kita termasuk man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu. Nah, jadi hati-hati juga kita mendoaifkan hadis itu. Makanya sebagian ulama
sepakat bahwa hadis dhaif itu boleh untuk apa? Li fadhailil a'mal kan. Nah, jadi ini sudah mulai nih ketika menyerang-nyerang begini nih. Tapi ya kada apa-apa lah. Masih levelnya orang-orang alim juga kan. Wa sababu fi hadis Malik anna fi ruwatihi man la yu'raf. Jadi ya didhaifkan karena ada perawinya yang tidak diketahui. Wa annahu warada min tariqin wahidin. Ya karena juga jalurnya itu hanya lewat satu jalur saja. Atau kita ketahui dengan istilah hadis ahad ya. Hadis ahad itu lawan dari hadis mutawatir. Tapi apakah ahad itu dhaif? Belum tentu. Oke, kalau mutawatir itu terjamin kesahihannya. Tapi tidak semua hadis yang tidak mutawatir itu kemudian dhaif. Harus bisa dibedakan. Apa definisi mutawatir, apa definisi sahih, apa definisi ahad dan dhaif. Qala Abu Umar Ibn Abdul Bar, bal ruwatuhu ma'rufun wa qad warada min turqin. Nah, tapi ada nama mengatakan nih Abu Umar Ibn Abdul Bar. Dia mengatakan kada perawi-perawinya kada denang kada diketahui, ma'ruf, masyhur. Diketahui orang-orang itu. Ngarannya benar pina mahirip dengan yang lain gitu. Ini kan ngaran orang Arab ini kada jauh-jauh Muhammad, Ahmad, ya Allah, itu aja. Kadang-kadang Sufyan itu ada beberapa Sufyan. Ada juga Al-Hakim, ada beberapa Al-Hakim. Ada yang hadis, ada yang tasawuf. Nah, makanya orang kadang-kadang itu karena banyaknya kesamaan, kita itu dalam Islam dibolehkan memberikan lakop-lakop atau kunyah-kunyah. Supaya apa? Supaya memudahkan untuk mengetahui atau membedakan ini Ahmad nang mana, ini Muhammad nang mana. Karena nama-nama orang Arab ya seperti itu. Banyak kesamaan. Wasababu fi hadis Jabir an-Nathiqati awqafuhu ala Jabir. Karena sebab hadis Jabir itu didhaifkan karena ya orang-orang yang mausuf, orang-orang yang terpercaya itu mereka awqafuhu ala Jabir. Mereka kadang menganggap atau meragukan auqafa ala itu meragukan siapa? Meragukan Jabir. Kejujuran sahabat Jabir itu. Lanjut, ada lagi waktunya. Sedikit lagi kita. Faman rajaha hadis yang disebutnya menjadikan tujuan dari tidak tahu. Kemudian hadis Al-Qur'an dan ibadah berkata, "Mengkala dari ahli berkata, karena dia Musiran sudah terjadi umurkan ibadah berkata kalau ayat puasa bersyukur. Kemudian Abu Hanifah, wakala kaum mengkologi hal itu berarti, ya. Orang khamsah orang khamsah itu berkata amalin dan tidak Hanifah pada rukmana yang dalam rukmana. Oke, jadilah ini cara kita memilih beberapa pendapat ini, yang mana yang kita rajihun gitu kan, yang mana kita rajih di situ cenderung condong, yang patut, yang cocok, yang sesuai dengan pemahaman dan ya kecenderungan kita, itu silahkan.
kalau hendak memahami hadis Jabir itu kuat saja juga, maka ya berarti makanan dari lautan itu boleh, itu kan? Tapi dengan catatan harus yang tidak mengapung tadi, ketipai ke pinggir. Ada syaratnya. Amun hendak memakai hadis Abu Hurairah maka boleh, gitu kan. Silahkan pada Bapak, karena memang jar Nabi tadi al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Itu bila menggunakan hadis Abu Hurairah. Tapi bilanya hendak memakai dalil Al-Qur'an, hurrimat alaikumul maitatu, maka ya dilarang secara mutlak. Nah, yang membolehkan ini secara mutlak adalah mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, atau Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedangkan yang menggunakan dalil ayat Al-Qur'an dari kemudian melarang secara mutlak itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, selain mereka, selain dua kelompok ini, yaitu tadi yang dengan syarat tadi itu, kada boleh mutlak juga, kada haram secara mutlak juga. Tergantung kondisinya. Amunnya mengapung, ya bisa jadi haram. Amunnya tak ke pinggir aja, nah berarti halal aja. Nah, ini pendapat yang umumnya lah mazhab Maliki atau Imam Malik dan Imam Syafi'i itu berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Itu kenapa tuh? Nah, bisa jadi bahan analisis kenalah kalau kemudian membahas tentang perbedaan pendapat. Padahal di antara 4 mazhab ini kan siapa yang paling tua? Abu Hanifah. Tapi kenapa pendapat beliau itu lebih rasional itu kan? Maksud rasional tuh bukan rasional banget ya. Lebih memilih bilanya ada zahirin nas gitu kan. Ada ayatnya yang jelas, itu yang sidin pakai. Karena sidin itu memiliki keterbatasan dengan hadis-hadis Nabi. Maksudnya, yang sidin terima terkait hadis Nabi itu tidak sebanyak yang diterima oleh Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, apalagi Imam Ahmad bin Hanbal. Karena sidin itu posisinya di Kufah. Ada sebagian yang analisis gini, harusnya Imam Abu Hanifah yang lebih tua usianya, artinya yang lebih mendekati dengan periode sahabat dan Nabi gitu kan. Harusnya pendapat-pendapat sidin itu kuat dalil-dalil sunnahnya, hadisnya. Tapi kenapa? Apakah semakin mendekati periode sahabat itu semakin harus rasional gitu kan? Nah, bisa seperti itu analisisnya, tapi bisa juga tidak. Bisa kita analisisnya ini karena Imam Abu Hanifah itu tinggalnya di Kufah. Kufah itu kan di wilayah mana? Irak ya. Dari Saudi, dari Madinah itu berapa jaraknya? Jauh sekali. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik kenapa banyak menggunakan hadis-hadis Nabi, pendapat beliau? Makanya mazhab Maliki atau begini, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu disebut dengan ahlul hadis. Sedangkan Abu Hanifah itu ahlul ra'yi istilahnya. Ya karena tadi Imam Malik itu tinggalnya di Madinah, di situ ya sumbernya hadis-hadis Nabi gitu kan. Imam Asy-Syafi'i juga meskipun bukan asli dari situ, tapi beliau kan menuntut ilmunya di tempat Imam Malik. Mendatangi ke kota ilmunya, sumbernya. Nah, begitu juga dengan Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i. Masih memiliki kemungkinan untuk mendapatkan gitu. Sedangkan Imam Abu Hanifah memang sini kada sudah keluar daripada Kufah. Ceritanya begitu. Sidin tuh belajarnya di Kufah bersama dengan guru-guru Sidin. Nah, kenapa pulang
kok di Kufah itu. Bahkan qiraat kita itu qiraat siapa gitu nih? Imam Asim, riwayat Hafaz, tariknya boleh Syatibiyah, boleh Jazariyah, atau Taibatun Nasr atau Thayyibah. Nah, Imam Asim ini kan tinggal di Kufah juga, orang Kufah juga. Karena memang pasca terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali memilih untuk memindah ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Kufah waktu itu. Sehingga banyaklah sahabat-sahabat utama yang hijrah ke Kufah mengikuti Sayyidina Ali. Sehingga banyaklah ulama-ulama kemudian yang lahir di Kufah. Karena apa? Banyak sahabat-sahabat yang ikut Sayyidina Ali untuk pindah ke Kufah. Anggaplah kayak IKN ini kalau jadi banyak nanti orang-orang pusat yang menetap di IKN. Orang-orang sekitar IKN itu kan banyak yang pintar-pintar harusnya. Kenapa? Karena banyak orang-orang pintar yang pindah ke Kalimantan. Harusnya nanti Kalimantan ini jadi seimbang dengan orang Jawa gitu kan. Baik dari etos kerjanya maupun dari keilmuannya. Jangan sampai kita masih bertahan saja dengan level yang ada gitu kan. Harusnya kita bisa mencontoh bagaimana etos kerja orang-orang Jawa gitu kan, atau cara berpikir mereka, supaya ya kita ini sebenarnya kada tertinggal banget juga karena sudah maju juga kan internet yang segala macam. Cuman memang infrastruktur itu juga mempengaruhi. Ya begitulah barangkali ya yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada terinspirasi sedikit lah yang bisa mempengaruhi atau bisa menjadikan inspirasi untuk bisa jadi bahan penelitian. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.